Mungkin saya juga ada istilahnya don't act like majority of the people. Ya. Jangan melakukan kebanyakan mayoritas orang lain lakukan. Kita kalau mau sukses, kita mau yang terbaik cuma satu gitu. Artinya dari sekian banyak pun kita misalnya yang orang lain, mayoritas orang nggak suka baca buku, itu suka baca buku. Yang orang lain menganggap uang itu misalnya sebuah sumber gitu ya, kejahatan tapi kita nganggapnya kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid. Hari ini saya sedang mendapatkan kesempatan yang sangat berharga karena bisa bertemu dengan sosok anak muda yang keren, yang kalau bicara terkait bisnis, kemudian mengelola SDM, menggerakkan orang, kemudian juga beliau ini memotivasi orang, khususnya anak muda, ini jagonya banget. Dan objek bisnisnya ini nggak tanggung-tanggung. Kalau di channel ini kita jelas pasti ngomongin properti, iya betul. Objek bisnis dari tokoh muda yang hadir bersama saya hari ini, objek bisnisnya adalah properti, khususnya properti syariah. Dan beliau adalah penggerak atau leader para kaula muda, bahkan kaula tua juga ya, untuk kemudian bisa jos dalam penjualan di properti syariah Jabodetabek, Jabar ya, Jakarta dan sebagainya. Langsung saja kita akan berbincang dengan Kang Iman Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kan. Semangat banget. Nah, semangat. Gitu ya. Alhamdulillah. Kang Iman, ini kita ada di Bogor. Bogor menurut Kang Iman kaitan dengan anak muda Bogor yang semangat dalam bisnis, terutama pemasaran properti, iklimnya seperti apa sekarang? Oke, untuk saat ini memang cukup luar biasa kan bisa dibilang. Dan memang di Bogor ini kaum muda ataupun juga kaum istilahnya dewasa kan dewasa gitu ya. Jiwa muda, dewasa tapi jiwa muda gitu kan. Jiwa muda itu cukup luar biasa ya. Apalagi terkait dengan di bidang properti seperti itu. Jadi memang banyak banget antusias gitu ya. Apalagi ya alhamdulillah member-member kita pun ya sebagian besarnya juga ada di Bogor. Apalagi juga di sekeliling Jabodetabek gitu kan. Apaan orang dari Kalimantan ada, dari Jawa banyak banget dan saya udah kenalan ya, luar biasa. Dan ini mulai naiknya nih anak muda yang berkecimpung, yang kemudian digerakkan juga oleh Syariah Institute ya. Syariah Institute ini leadernya nih, yang menggawangi Syariah Institute ini Kang Iman ini. Nah, itu dari kapan dan sekarang nih kira-kira aja deh wilayah mana yang belum ada perwakilan member di seluruh Indonesia? Karena pasti banyak ya. Betul. Iya. Dari kapan ramainya nih? Itu semenjak 2018 ya. Kita sudah mulai benar-benar ibaratnya sudah membina gitu ya. Membina, kemudian juga mengarahkan gitu ya, terutama di marketing freelance. Dan sekarang juga kita punya member agency gitu ya, member agency properti gitu ya. Kira-kira ya. Udah agent atau individu, katakanlah seperti itu, personal gitu. Sekarang agency juga. Agency juga, dan juga memang pernah kita tahun 2019 itu menghadapkan kopdar dihadiri 350 orang gitu ya. Jangan bayangkan sekarang ini lagi COVID ya. Lagi COVID ya. Beda metode. Betul. Tapi yang ngumpulnya ratusan juga sama. Dan memang dulu sampai 400 ya, hampir ya. Hampir 400. Itu kita memang saat ini mayoritas di Jabodetabek. Oke. Di Pulau Jawa kita masih via online aja ya, ataupun belum ada ibaratnya Jogja Jogja ada. Bahkan mereka kita ada salah satu member juga di Sorong Papua gitu kan. Kita di malam. Jadi tadi malam kita juga ada ini ya, ketemuan juga di online dan luar biasa.
Betul. Sorong. Papua loh. Jualan apa sih di sana? Enggak, karena beliau jualan di sana, member Syariah Institute ini jualannya proyek-proyek yang ya mayoritas Jawa mayoritas di Jabodetabek ya. Jabodetabek juga ya. Dari Syariah Greenland. Wih, Syariah Greenland ya. Itu di daerah Bandung. Daerah Bandung. Betul. Oke, Kang, Kang Iwan ini kan sosok penggeraknya, Kang. Ini punten banget kalau bicara terkait kenapa sih menggunakan anak muda dalam konteks bisnis, khususnya pemasaran properti syariah ini? Oke, anak muda itu bisa diibaratkan girohnya itu luar biasa. Wah, luar biasa. Saya pun juga nggak nganggep yang mungkin sudah dewasa, tapi jiwa mudanya itu juga banyak banget. Dan salah satu juga kita banyak sekali benar-benar membina gitu ya, kemudian mengarahkan juga sehingga ini menjadi ya mudah-mudahan pemimpin. Leader-leader selanjutnya leader pemimpin selanjutnya ya. Ibaratnya nggak cuma di properti ya, mungkin ya ibaratnya negara ya langsung betul. Indonesia juga sudah mempunyai ya insya Allah akhlakul karimah yang baik. Oh iya, modalnya luar biasa ya. Iya, modal luar biasa gitu kan. Apalagi kita juga bicara dengan bisnis properti syariah. Yes. Itu yang memang perlu ditanamkan seperti itu. Oke. Kebayang anak muda ataupun para senior yang berjiwa muda yang kemudian berada di Syariah Institute menjadi member dan sebagainya, itu kemudian tadi benar ya, berarti di mentoring sedemikian rupa segala aspeknya supaya menjadi muncul atau lahir menjadi leader-leader selanjutnya dalam bisnis, dalam luar biasa ya. Ya mungkin informasi juga kita member agensi pun sudah ada yang mencapai omset 1,2 M. Oke. Ada juga yang sampai 3,4 M kan. Oke. Dan sekian ada 100 juta, 50 juta itu udah biasa. Semua atas kalau itu udah oke. Dan itu proyek-proyeknya punten ya, kalau bicara saya mengenal Kang Iman ini adalah ini satu sulit menemukan yang model Syariah Institute karena katanya, dan saya juga merasakan sendiri, ini punya standar. Bisa begini, punya standar untuk apa? Proyek-proyek yang dijualkan, betul ya? Betul. Jadi proyek istilah ini, kalau kita ngomongin proyek properti syariah apalagi gitu ya, sangat riskan gitu ya, sangat dibutuhkan seleksi yang benar-benar karena ini kaitan dengan dana yang besar ya, perpindahan dari konsumen ke developer atau ke proyek tersebut. Dan ini salah satunya nih yang ketat banget. Betul. Oke, punten. Kita kan di sini banyak banget tentu yang datang ingin, punten bahasanya ingin dijualin sama Syariah Institute dan member-membernya yang banyak gitu. Tapi kemudian katanya tidak banyak yang diambil. Betul. Nah, itu gimana dan kenapa? Iya. Oke, gini Kang Rudi sebenarnya ya. Kita di properti syariah ini memang luar biasa gitu ya. Cuman ada beberapa yang mungkin entah dari hawa nafsu atau seperti wallahu alam gitu kan. Jadi kita membereskan ataupun membuat sistem yang dimana itu ada verifikasi. Nah, itu ketat banget, luar biasa. Jadi memang khusus buat para member ataupun agensi, mereka tinggal melahap gitu ya. Kemudian fokus gitu kan, kita benar-benar menseleksi. Bahkan ada beberapa juga ya sebagian gitu ya, developer pun kita nggak pandang bulu gitu ya. Mau katanya gede, terus kemudian ibaratnya komisinya, penawarannya luar biasa minta ampun gitu. Jadi kita tetap sesuai dengan prosedur yang memang kita terapkan gitu ya. Apakah dari segi tanahnya atau legalitasnya, izinnya bahkan gitu ya. Itu kita person to person. Jadi saya wawancara pihak developernya. Person to person developernya ini biar nggak ada yang ditutupi satu sama lain. Betul. Sehingga clear, hingga akhirnya para member pun juga mungkin dari segi komisi juga alhamdulillah bisa terima. Terus dari kenyamanan antara konsumen, marketing sama developer juga terjaga ya. Terjaga. Itu kerennya. Tidak banyak bahasanya ya Syariah Group Indonesia semodel ini gitu ya, yang kemudian kalau lihat cuan kemudian harus menseleksi dulu. Tidak banyak yang kemudian melakukan ini. Nah, ini saya yakin pasti atas ada prinsip-prinsip yang kemudian yang sangat kuat dipegang oleh teman-teman di sini. Dan Kang Iman ini, Kang, punten, kalau kaitannya dengan
kok bisa sih teman-teman ini kemudian mengambil langkah seperti itu yang kemudian udahlah kita mah yang penting proyeknya harus benar dan sebagainya. Padahal peluangnya sangat besar. Toh kita punten ya, kalau saya sebagai penjual, maklar apa gitu ya, mediator dan sebagainya, tentu tidak menjadi sebuah tanggung jawab yang langsung kan, tentu karena kita mah hanya menjadi penengah gitu kan, penjembatan. Tapi kenapa kemudian sampai begitu luar biasa menseleksi itu? Jadi memang kita membuat sistem itu untuk bisa biar saling mutualisme gitu ya. Kita nggak mikirin hanya marketing aja sebenarnya. Oke. Tapi dari developer juga gitu kan. Artinya ini 3 komponen ini, konsumen, marketing sama developer itu harus saling terjaga gitu ya. Kemudian juga benar-benar nanti pun kebentuk kawasan, ya mungkin itu salah satu jadi pahala kita. Masya Allah tuh, itu tuh gitu dapat ya. Itu yang poinnya. Paling benar-benar kita benar-benar jaga ya. Jadi jujur kita nggak tergiur sama sekali terkait dengan komisi gitu. Marketing memang core ke situ bisa mendapatkan komisi gitu. Cuman kita melebih pentingkan gitu ya. Dari sisi aspek ini proyek itu, proyek itu benar-benar berjalan dengan baik. Terus kemudian time schedule juga berjalan dengan baik. Sehingga nanti pun kepuasan gitu ya. Nggak hanya konsumen tapi marketing sebagai yang menjualkan itu juga sangat nyaman gitu. Betul. Ih, keren ya. Kedepannya Kang, atau program sekarang yang sedang dilakukan, kemudian goals-nya ke depan dari Syariah Institute yang digawangi oleh Kang Iman ini apa Kang? Mungkin juga ini kan informasi penting banget nih untuk teman-teman yang menyimak video ini juga. Mau kalau di sini tuh diapain? Next-nya itu jadi apa sih sebenarnya? Oke, jadi di sini kita memang benar-benar ibaratnya merekrut gitu ya, artinya marketing freelance ataupun member agency, itu kita insya Allah full supportnya pol-polan gitu ya. Dijamu banget lah. Baik dari sisi member area, gitu, sistemasi member area, surat keterangan kita juga dalam naungan ya gitu, dalam naungan Syariah Group Indonesia. Jadi para member itu pun juga di rumahnya ataupun mungkin sudah punya kantor gitu ya, itu ditempel gitu ya. Artinya sebagai tanda bukti bahwa ini memang benar-benar legal. Member of SGI ya. Member of Syariah Group Indonesia, sehingga komponen-komponennya itu benar-benar tidak ada yang terlewat ya, insya Allah ya. Jadi kita terus melakukan pembinaan, proses juga seleksi gitu ya Kang. Jadi sama yang daftar pun nggak. Ini dia nih. Yang daftar pun nggak langsung diterima gitu langsung. Jadi ada interview juga. Interview juga. Apa namanya tuh indikatornya yang diterima? Itu harus yang kayak gimana? Nah, ini indikatornya itu biasanya terutama dalam menjalani bisnis ini ya. Seputar hal-hal memang di sekilas lah terkait properti juga gitu kan, terus kemudian jangan berharap misalnya langsung balik income gitu ya. Ini mentalnya perlu, apakah dari gambaran itu kita bisa melihat acuannya bahwa ini orang ini benar-benar mau serius gak sih gitu. Untuk terjun di bisnis agensi properti ini. Gitu kan. Sehingga pada saat mereka menjalani semua lika-likunya itu harus dibersamai gitu ya. Ya kita ibaratnya nggak jalan kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol aja kadang-kadang belok-belok gitu ya. Betul. Saya kira ini harusnya ketangkep ya. Ketangkepnya apa? Bahwa kita berarti di sini kalau Kang Iman ini hanya jualan cuap-cuap aja, ngajakin orang, wah di sini semua kabar baik, jalan tol banget, pokoknya siapa yang mau sukses ayo gabung, ikuti kelasnya, bayar sekian dan sebagainya, itu bisnis training ya. Bisnis training ya. Di sini bukan teman-teman. Di sini bukan. Karena saya pernah dulu juga di bisnis di IO juga yang hire kita dan sebagainya juga orang-orang training yang ya begitu. Jadi bisnis training ngumpulin orang pokoknya pasti sukses, pasti, karena di sini, tapi di sini enggak. Justru malah diberikan gambaran, justru harus dibersamai lika-likunya, karena bisnis sendiri kan tidak melulu kemudian lempeng-lempeng, detailingnya harus juga dipahami dan sebagainya, dan itu dibuka ya ke teman-teman. Bahkan kita ada fase marketnya itu 7 tahapan itu yang memang
mereka harus paham. Wow, 7 tahapan. Nih, 7 tahapan itu ada video materinya juga kan. Itu tentang fase marketing yang harus mereka lalui seperti itu. Tuh kan, artinya ini nggak sembarangan. Berarti yang gabung di sini udah mah banyak. Berarti di fill atau disaring dari yang banyak juga, yang lebih banyak lagi. Sekarang gabungnya ini mudah-mudahan Anda juga bagian dari yang nanti bisa bersama dan membersamai di Syariah Institute untuk bahasanya apa ya? Belajar dan sukses bersama ya? Yes, bisa dibilang seperti itu. Kang, apa lagi yang bisa di-sharing ke teman-teman? Iya, jadi untuk teman-teman semua, mungkin saya juga ada istilahnya don't act like majority of the people. Iya. Jangan melakukan kebanyakan mayoritas orang lain lah. Kita kalau mau sukses, Yes. ya kita mau yang terbaik ya terbaik cuma satu gitu. Iya, iya. Artinya dari sekian banyak pun kita misalnya yang orang lain mayoritas orang nggak suka baca buku itu suka baca buku. Yes. Yang orang lain menganggap uang itu misalnya sebuah sumber gitu ya kejahatan, tapi iya kejahatan tapi kita nganggapnya kebaikan. Yes, oke. Dengan hal tersebut ya mungkin sedekah segala macam seperti itu. Oke. Nah itu kita harus bertindak atau berpikir dari kebanyakan mayoritas orang lain gitu ya kan. Oke, kebayang. Artinya kita perlu beda gitu kan, perlu treatment yang memang itu jarang bahkan ya. Saya nangkepnya gini, di sini benar-benar jadi kawah candra di mukanya untuk bisa orang-orang per person di sini tuh leading dalam hal apapun, terutama misalnya tadi dalam konteks mental bisnis, cara hidup dan sebagainya ya. Wow, ini tempat apa sih sebenarnya? Ini keren banget asli ya. Ini kita biasa numpang konten ya. Ini kantornya beliau dan saya datang ke sini untuk dapat banyak ilmu dari beliau. Teman-teman, kalau Syariah Institute bisa apa ya istilahnya main langsung ke sini atau kontak dan sebagainya, Kang, biasanya gimana? Kita mayoritas itu hampir full online ya kan? Full online. Makanya ada beberapa yang dari Sorong, luar pulau ya. Bahkan Jawa Tengah gitu, Semarang gitu, Pemalang dan sebagainya. Kita memang full pembinaan itu secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang memang mau hadir ke kantor itu dipersilahkan. Jadi daerah apa sih ini? Daerah Bogor Barat ya, Loji kan. Oke. Wah, oke. Kang Iman, kalau bicara terkait properti syariah saat ini, yang dilihat oleh Kang Iman itu seperti apa? Kita juga tahu bahwa banyak black campaign terkait properti syariah yang bahkan diangkat oleh media-media mainstream yang sangat mungkin itu disponsori juga ya sama orang-orang yang berkepentingan. Maksud saya, Kang Iman sebagai orang yang aktif di sini bahkan sebelum ada SI ini bahkan mungkin ya seperti itu sudah menjadi pelaku atau pengamat dari properti syariah. Sebenarnya sekarang properti syariah menurut Kang Iman tuh yang seperti apa gambarannya? Gambaran properti syariah itu terlepas ya tadi yang dibilang Kang Rudi itu black campaign atau ataupun oknum gitu ya sebenarnya ya. Yang sangat kita sayangkan saat ini kita sebagai penilaian saya itu kita nggak bakal menyerah gitu ya, artinya terus bisa keren ya. terus bisa benar-benar membuktikan gitu ya. Sekarang mungkin satu kata aja tuh, bukti mana sih gitu kan? Bukti buat properti syariah itu benar-benar terjadi, kawasan terbentuk ya gitu ya, dan itu pun memang sampai saat ini ya dari Siak ataupun tim gitu kan itu tetap memperjuangkan. Dan salah satunya saya melihat sendiri ya di proyek Syariah Greenland gitu. Betul. Di Purwakarta terutama. Itu luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Bahkan sudah mulai ada penerapan ya dari sisi Islaminya gitu ya. Kawasan itu terbentuk sekali gitu ya. Sehingga insya Allah itu semua jadi apa ya dalam masuk aspek ya unsur dalam syariat seperti itu. Betul. Itu yang memang benar-benar kita mewujudkan ataupun saya wujudkan seperti itu. Berarti kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Nah, optimis ya. Optimis, selalu optimis kan. Makanya karena ini gini, kalau nggak optimis saya gini, kelihatannya kenapa saya bilang Kang Iman orangnya sangat optimis? Karena di sini pergerakannya sangat dinamis. Ini anak-anak muda yang keren banget bisa menggerakkan banyak orang untuk kemudian menjadi leader-leader. Untuk apa coba? Iya kan? Kalau memang dunia bisnis ini properti syariahnya tidak dioptimiskan gitu. Akhirnya ini benar-benar langkah yang saya lihat sangat-sangat optimis dari Kang Iman dan tim ini luar biasa. Baik, teman-teman, Kang Iman terakhir deh, apa yang ingin Kang Iman sampaikan ke teman-teman di sana yang satu yang mungkin belum yakin terkait properti syariah,
Itu ya terkait produknya. Yang keduanya adalah apa yang Kang Iman ingin sampaikan kepada orang-orang yang ragu masuk ke dunia properti syariah, yang beli dan yang ingin nyemplung bisnisnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dekat ya, artinya berkenalan gitu kan. Jangan menjadi stigma ataupun statement sehingga kita menjudge bahwa properti syariah itu apa ya, jelek gitu. Iya. Kemudian enggak benar-benar terbangun atau segala macam gitu ya. Itu kita buang. Kita benar-benar artinya serius gitu ya. Kemudian dekat dengannya, mungkin berkunjung salah satu ke proyeknya. Datang langsung. Itu kalau perlu injek-injek tanah. Injek tanah. Ini masih tanah apa udah di paving? Masih tanah udah paving gitu kan. Lihat progresnya, lihat time schedule-nya, sehingga bagi teman-teman ataupun calon konsumen yang ingin membeli gitu ya. Yes. Membeli ini benar-benar ya. Ini benar-benar nanti akan real. Yes. Gitu. Dia akan terbangun, kemudian atau sudah terbangun bahkan? Iya, sudah terbangun gitu ya. Dan bisa lihat sekitarnya gitu ya. Sudah benar-benar ada aktivitas, sehingga ini menjadi salah satu aspek untuk benar-benar kita wujudkan kan. Iya, bisa beli tuh. Untuk yang mau beli gitu ya caranya ya. Datang langsung ditanyakan time schedule dan sebagainya. Sekarang udah tahapannya begitu, udah nggak verifikasi jauh-jauh ya. Langsung harus datang. Langsung aja. Betul. Oke. Untuk orang yang mau nyemplung di dunia bisnis seperti ini, di bisnis mungkin dicoba dulu marketing dulu dan sebagainya. Wah, bisnis properti bagus kayaknya. Apa yang ingin Kak Iman sampaikan ke orang-orang yang siap nyemplung? Ini bisa dibilang properti itu menjadi bahan pokok primer kayaknya ya. Yes. Karena sebagian orang pasti akan membutuhkan entah itu investasi ataupun hunian gitu ya kan. Iya. Di mana baik dari keluarga ataupun saudara-saudaranya itu pasti akan melirik ke situ. Apalagi asetnya itu kan juga terus berkembang. Yes. Bahkan kita pun cuman tanah aja gitu ya, nggak kalau misalnya dikembangkan itu menjadi aset lebih. Yes. Tanah aja udah bernilainya per tahun udah berkali-kali ya? Berkali-kali seperti itu ya. Itu yang memang menjadi salah satu poin penting kepada teman-teman semua yang ingin terjun di situ ya. Tentunya bukan berarti ini saya selalu sampaikan kan. Selalu sampaikan gitu ya. Jangan melihat dari sisi manisnya gitu ya. Teman-teman harus melewati tahapan demi tahapan, progres yang sudah dilakukan. Yes. Seperti itu, sehingga tidak berujung kepada stigma yang memang nanti dihadirkan gitu ya. Iya, betul. Apapun itulah ya. Itu black campaign atau segala macam gitu ya. Padahal memang proses itu harus kita jalani. Iya, betul. Seperti itu sih. Oke. Jadi memang tadi untuk Anda yang mencari properti syariah, berkenalan langsung, datang langsung ke proyek dan sebagainya. Kemudian tadi bagi orang yang mau mulai nyemplung itu apa istilahnya ya? Siap-siap saja dengan pahit manisnya, manis pahitnya, asinnya, manis asam asinnya lah ya. Semua kan semuanya. Gitu ya, asin karena gitu ya. Tadi ya kalau bicara ingin proven, ingin terbangun dan sebagainya pasti ada pengorbanan dong. Betul. Jangan ingin manis-manisnya aja. Betul. Karena iya bener ya. Banyak mungkin mental yang instan ya. Instan. Wah, jangan. Bahkan mie instan aja. Mie instan aja kita ada proses. Dulu lagi ada prosesnya. Air dulu gitu kan. Project yang keren kawasan masa nggak cuma praktis aja nggak ya. Gitu. Termasuk mentality Anda ini akan digodok kalau Anda ingin menjadi seorang profesional, leader, marketer properti syariah yang hebat, itu datang langsung ke sini bergabung dengan Kang Iman Agus ini di Syariah Institute dari Syariah Group Indonesia. Ini keren banget. Kang Iman nuhunnya sudah mempersilahkan saya konten di sini. Saya juga sangat terima kasih. Aduh. Sosok yang luar biasa juga nih. Iya. Benar-benar luar biasa beliau. Iya, itu saya kalah muda sama Kak Iman. Kalau start saya agak lambat. Kalau Kak Iman ini masih muda dan luar biasa. Menggerakkan orangnya luar biasa. Tapi jiwa-jiwa Insya Allah, saya muda banget. Ya. Baik, Kak Iman, hatur nuhun ya. Nanti kita lanjut lagi untuk konten. Kayaknya harus konten di Lembang, di kantor saya. Oke? Siap. Oke. Teman-teman, hatur nuhun. Terima kasih. Kita akan banyak belajar lagi dari sosok-sosok muda layaknya. Seperti salah satunya nih, luar biasa, ada Kang Iman Agus. Nanti kita ketemu lagi dengan inspirasi-inspirasi yang lain. Tetap di channel ini, di Properti Syariah TV ini. Saya Rudi Miftah Farid, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.